Sahabat Siliwangi 1922, hari ini kita coba mengulas tentang nama asli, sejarah hingga silsilah keturunannya serta bagaimana kepemimpinan Prabu Siliwangi di mata masyarakatnya. Sahabat Siliwangi 1922, keberadaan tokoh Prabu Siliwangi yang sangat legendaris, juga dikenal sebagai seorang raja dari kerajaan Pajajaran di Jawa Barat, masih banyak yang menganggap itu hanya dianggap sebagai cerita mitos dan dongeng belaka. Masalahnya, keberadaan dan eksistensi baik dirinya maupun kerajaannya masih sulit untuk ditemukan dan dibuktikan secara nyata. Sahabat Siliwangi 1922, nama Prabu Siliwangi memiliki makna khusus bagi masyarakat Tatar Sunda. Nama tersebut dikenal sebagai suatu kebanggaan bagi masyarakat Tatar Sunda, yang mana raja tersebut memimpin kerajaan. Dari salah satu sumber berpendapat mengenai asal-usul nama Siliwangi, bahwa Prabu Siliwangi bukan semata-mata nama sejati, melainkan sebuah alias atau julukan atau gelar yang disematkan pada para raja pemimpin kerajaan Sunda. Pendapat mengenai Siliwangi adalah gelar yang hanya disematkan pada satu orang, dan orang tersebut tidak lain adalah Prabu Jayadewata, yang bergelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji sekitar tahun 1482 sampai dengan tahun 1521. Gelar tersebut ia dapatkan karena dinobatkan sebanyak 2 kali, yaitu dari sang ayah, Prabu Dewa Niskala, ketika menerima tahta kerajaan Galuh. Sedangkan tahta kedua ia peroleh dari sang mertua, Susuk Tunggal, yaitu tahta kerajaan Sunda. Dengan demikian, Prabu Jayadewata adalah penguasa resmi kerajaan Galuh dan Sunda, yang dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji. Sahabat Siliwangi 1922, pada waktu itu, masyarakat segan dan tidak diperbolehkan untuk memanggil raja dengan sebutan gelar lengkapnya. Maka dari itu muncullah nama Prabu Siliwangi yang lebih populer. Kata Siliwangi itu sendiri berasal dari kata silih dan wewangi, di mana kata silih memiliki arti sebagai pengganti, dan arti lengkapnya itu dinyatakan sebagai pengganti Prabu Wangi. Oleh karena itu, jika berbicara mengenai Prabu Wangi, nama tersebut juga merupakan julukan yang disematkan kepada Prabu Maharaja setelah berhasil mewangikan kerajaan Sunda, yang menjadi kebanggaan masyarakat Sunda melalui prestasi dan kemaksuran yang diraihnya saat itu. Sahabat Siliwangi 1922, pada masa mudanya Sri Baduga Maharaja dikenal sebagai ksatria yang sangat pemberani dan juga tangkas. Dia merupakan satu-satunya orang yang berhasil mengalahkan Ratu Jayapura ketika bertempur memperebutkan Subang Lara untuk dijadikan sebagai istri. Berkat keberanian dan ketangkasannya itu, ia berhasil memikat hati Subang Larang hingga akhirnya menikahinya. Ketika pertama kali dinobatkan sebagai Raja Galuh oleh sang kakek, ia kemudian langsung menunaikan amanah dari sang kakek sebagai tindakan pertamanya adalah pembebasan rakyat dari membayar pajak. Maka sebagai apresiasi atas kebijakannya itu, melalui pengamalan ajaran Dewata dengan tegas, maka Raja Pajajaran tersebut dengan mudahnya mendapat dukungan dari rakyat. Sahabat Siliwangi 1922, seperti yang telah disebut sebelumnya bahwa istri Prabu Siliwangi bernama Nyi Subang Larang. Dari pernikahan tersebut, pasangan Raja Pajajaran beserta istrinya tersebut dikaruniai keturunan sebanyak 3 orang. Ketiga anak mereka masing-masing bernama Walang Sungsang dan dikenal juga sebagai Pangeran Cakrabuana, Rara Santang yang nantinya dikenal sebagai ibu dari ulama Islam yang terkenal di Jawa, yaitu Sunan Gunung Jati. Anak terakhir mereka bernama Prabu Kian Santang yang nantinya juga menjadi pemimpin yang adil. Sahabat Siliwangi 1922, Prabu Siliwangi mempunyai cucu dari Lara Santang yang bernama Syarif Hidayat. Cucu Sri Baduga Maharaja tersebut memberhentikan pengiriman upeti yang rutin dibawa ke Pajajaran setiap tahunnya. Tindakan ini akan membuat Pajajaran tidak akan tinggal diam
Untuk mengatasi hal tersebut, maka Syarif Hidayat bersama para armada laut Kerajaan Demak telah mengantisipasi dengan siap siaga di Pelabuhan Cirebon guna menjaga apabila datangnya serangan dari Pajajaran. Sahabat Siliwangi 1922, hal tersebut memang benar terjadi di mana Tumenggung Jayabaya dikirim menuju Cirebon dengan membawa 60 anggota pasukannya. Tumenggung yang memang tidak mengetahui keberadaan pasukan Demak yang sudah bersiap siaga di sana, pihaknya kewalahan menghadapi mereka. Ia bersama pasukannya yang berjumlah 60 orang tersebut tidak berdaya dalam melawan pasukan gabungan Cirebon Demak, dan akhirnya Tumenggung Jayabaya dan bala pasukannya menyerahkan diri. Mendengar kabar tersebut membuat lelaki yang berkedudukan sebagai Raja Pajajaran itu marah besar. Dengan amarah yang menggebu, ia kemudian menyiapkan pasukan dalam jumlah besar dan berencana menyerang Cirebon. Sahabat Siliwangi 1922, rencana akan membuat perhitungan tersebut berhasil digagalkan berkat nasihat dari Purohita, yaitu pendeta tertinggi keraton yang bernama Ki Purwagali. Akibat dari kejadian itu, maka Raja Pajajaran itu lebih menitik beratkan kepemimpinannya dalam hal pembinaan agama, pembuatan jalan, pembuatan parit pertahanan, hingga pembinaan angkatan perang. Keputusan tersebut ia ambil karena Kerajaan Pajajaran adalah negara yang kuat di lingkup daratan namun lemah di laut. Sahabat Siliwangi 1922, ketika anaknya Prabu Siliwangi yang bernama Kian Santang sudah dewasa, Prabu Siliwangi diajak anaknya untuk memeluk Islam. Namun, raja yang bergelar Sri Baduga Maharaja itu menolaknya. Kemudian, karena Kian Santang tidak ingin ayahnya berada di jalan yang salah, maka ia tidak pernah menyerah untuk membujuknya. Demi menghindari konflik, diceritakan bahwa Prabu Siliwangi melakukan moksa, yaitu menghilang dari peradaban saat itu. Nah, sahabat Siliwangi 1922, dari kejadian cerita itulah maka beredar di kalangan masyarakat Sunda bahwa mereka mempercayai bahwa Prabu Siliwangi berubah menjadi macan putih yang dapat diartikan dalam dua hal. Yang pertama adalah bahwa raga dari Sri Baduga itu berubah menjadi seekor harimau putih, sedangkan tafsir yang kedua mengemukakan bahwasanya sifatnya lah yang berubah layaknya harimau putih, yaitu menjadi lebih pemberani, bertanggung jawab, serta lebih cinta kepada keluarga. Sahabat Siliwangi 1922, mari kita mengambil kesimpulan dari cerita ini bahwa Sri Baduga Maharaja seringkali dianggap sebagai mitos belaka oleh masyarakat Indonesia. Namun, pemimpin kerajaan Pajajaran ini bagi sebagian yang lain diyakini keberadaannya nyata, sebagaimana raja dari kerajaan yang lain. Oleh karena itu berbagai sumber banyak yang mengambil dari sisi yang berbeda. Tapi meskipun demikian, kisah Prabu Siliwangi sangatlah melekat dan memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Tatar Sunda. Dan yang harus kita teladani dari ini semua adalah lahirnya petuah yang tertulis dalam Wangsit Siliwangi, serta rasa yang terbangun dari slogan Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh dan Siliwangi, berbuat dan bertindak dengan menaburkan wewangian sebagai gapura pintu gerbang menuju kebahagiaan, dengan sebuah gambaran payung yang melindungi dan kunci dari ketulusan hati, serta titian yang melambangkan semangat pantang menyerah dalam kondisi apapun. Semoga bermanfaat. Siliwangi ngajadi bukti. Siliwangi jiwa raga, Siliwangi. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi.